Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena pagi ini boleh bertemu kembali dalam rangka bimbingan skripsi. Berkati kami dari awal hingga akhir demi Kristus Yesus. Amin. Oke, karena ini hanya satu orang yang hadir, kita mulai saja. Johnny Hood. Sampai di mana kemarin untuk Johnny Hood yang kita bincangkan? Bluetooth mode. Halo? Apakah Johnny Hood bersama saya? Halo? Halo? Apakah Johnny Hood bersama saya atau tidak ini? Halo Johnny Hood. Halo Johnny Hood. Wah, tampaknya. Halo? Apakah Johnny Hood masih bersama saya? Oke, kita tunggulah kalau begitu. Siapa yang mau gabung hari ini, itu aja kita bimbing. Dan kalau tidak ada, saya tunggu sampai 5 menit ke depan. Saya akan tutup Zoom ini. Dan semoga kita bertemu kembali pada lain kesempatan. Oke. Ya, selamat pagi bagi saudara-saudara yang akan mengumpul skripsinya tanggal 31 Juli ini, hari Sabtu ini. Saya ingatkan kembali bahwa kesempatan saudara untuk bimbingan saya sudah buka saat ini. Jika saudara-saudara tidak mau bimbingan, saya akan tutup link Zoom ini. Tentu kita tidak akan punya waktu lagi karena kesempatan ini hanya saya buka hari ini. Jika ada kesempatan besok, saya akan buka lagi. Kalau tidak, maka saya akan tutup sebentar lagi.
untuk angkatan 2017 yang seharusnya harus menyelesaikan dan menyerahkan skripsinya ialah Saudara Adrian David Haris Luis Ebenezer, Feby Kisandri Purba, Genta Revaldo Bangun, Juni Hut Purba, Kristina Manulang, Rambok Batubara, Oki Hotra Malau, Rijol Markus Silawan, Salomo Julius Matondang, Sah Roni Tondang, dan Triose. Dari beberapa yang saya bimbing untuk 2017 yang sudah menyelesaikan, yaitu Saudara David Haris Luis Ebenezer Matondang dan Salomo Julius Matondang. Itu yang sudah pasti. Yang lain masih berjuang. Semoga dalam minggu ini semua kelar. Tapi untuk beberapa orang saya harus mohon maaf tidak bisa membimbing dan untuk menyelesaikannya karena masih bab 2 pengerjaannya. Oke, saya masih tunggu 3 menit lagi nih. Horas. Oke, kita mulai dari Sahroni. Sahroni sudah sampai di mana? Saya masih bab 3, Pak. Sudah sampai di mana ini Sahroni? Bab 3 saya, Pak. Halo, tes. Apakah suara saya kedengaran atau tidak? Kedengaran, Pak, kedengaran. Tes 1, 2. Apakah saya kedengaran atau tidak? Kedengaran, Pak. Sampai di mana kita? Kalau saya masih di bab 3, Pak. Sudah saya kirim kemarin sama Bapak, Pak. Bab 3. Iya, Pak, sama perbaikan bab 1 dan bab 2 sudah saya kirim juga sama Bapak. Kan bab 1, bab 2. Saya cek dulu. Romi Tendang. Ini Sahroni bab 3. Oke. Perbaikannya ini bab 1 dan bab 2 ya? Iya, Pak. Bab 3 yang belum bimbingan, Pak. Oke, kita akan masuk pada bab 3 ya. Bab 1. Sebentar ya. Iya, Pak.
Saya lihat, cek dulu duamu yang sudah diperbaiki ya. Iya, Pak. Ini kemarin sudah saya katakan kalau sudah berulang-ulang, kalau ini kan sudah misalnya kata mahar, mohar ini kan, di sini tidak perlu lagi dua, pilih mana yang kau gunakan, ini atau ini. Kalau sudah ini, kalau misalnya ini yang kau gunakan, udah ini hapus terus ini, hapus semuanya. Supaya Baik, Pak. jangan ini merugikan kata ini. Terus diulang-ulang gitu ya. Semua nanti juga gitu. Jadi jangan diulang-ulang ini kan. Kata aras gitu kan. Kalau aras diulang-ulang itu ini dalam kurung ya. Ini kan dalam kurung ini. Ini aras-aras ini dihapus saja. Pilih salah satu yang kau gunakan supaya jangan mubazir habis kertas dibuatnya. Ini harus ada titik, setiap singkatan titik ya. Ini ada titik. Iya, Pak. Akhir kata ada titik. Nah, kemarin ini sudah saya katakan hakikat perken itu karena ini sudah pembahasan, ini maunya masuk ke bab 4 ya, karena ini sudah hakikat, ya, bukan definisi lagi dia. Karena dia sudah pembahasan. Nah, ini kan tujuan perkawinan kau tambah lagi. Sudah kularang kemarin hakikat dan tujuan perkawinan itu masih kau tambah. Oke, baru perkawinan terlarang.
Ini juga masih kepertahankan ya, struktur tidak keluaran. Kira-kira apa hubungan struktur ini dengan perkenan terlarang? Membantukah? Kalau kau jelaskan struktur. Izin bicara, Pak. Ya. Di situ saya menyampaikan 3 struktur dari beberapa ahli, yang kemudian nanti, Pak, saya akan membuat juga struktur teks nats saya yang saya tafsir di bab 3. Hanya saja itu menjadi bahan bandingan saja, Pak. Yang ketiga struktur dari beberapa ahli itu, yang kemudian nanti dianalisa struktur pada bab 3, saya membuat struktur tersendiri, Pak, dalam analisa strukturnya nantinya, Pak. Apakah ada hubungannya dengan perkenan terlarang dengan struktur-struktur ini? Setelah kau tahu semua banyak struktur dari kitab keluaran dari 300 ahli, apakah itu akan menolongmu mengerti perkenan terlarang? Hanya pada pasal 34-nya saja sebenarnya, Pak. Lalu mengapa kau capekkan dirimu membahas pemikiran para ahli, entah 1.500 orang ahli membuat struktur tentang keluaran ini? Ngapain kau pusingkan dirimu dengan itu? Ini kayak sampah yang kau masukkan ke rumahmu bertonton, tapi tak ada gunanya dengan hidupmu. Kecuali kau membahas itu, lalu ada hubungannya dengan perkenan terlarang, silakan. Toh yang harus kau bahas nanti kan struktur dari teks itu saja. Struktur dari kitab keluaran 34, 15, 16. 2 ayat. Perlukah struktur seluruh kitab keluaran kau bahas hanya untuk membahas apa ini? Perkenan terlarang. Ngapain? Menurut saya mubazir. Kemudian tema-tema ini apa hubungannya dengan apa? Perkenan terlarang. Apakah dengan kau tahu tema-tema lalu perkenan terlarang itu semakin jelas begini? Apa hubungan tema Yahweh, Tulah, Paskah, ke-10 hukum, kemah suci kepada apa? Kepada perkenan terlarang. Apa hubungannya? Ada nggak hubungannya? Baik, Pak, izin bicara, Pak. Beberapa tema yang berkaitan dengan judul saya memang tidak semuanya tema-tema itu menjadi kaitan dari perkawinan terlarang. Ada beberapa tema seperti penggunaan kata Tuhan seperti yang ada di dalam nats saya Keluaran 34 ayat 15 sampai 16, Pak. Situ penggunaan nama Tuhan menggunakan kata Yahweh, di mana bangsa Israel tidak sembarangan mengatakan itu dengan sebutan Yahweh. Kemudian Tulah, Paskah mungkin tidak berkaitan dengan perkawinan terlarang. Dan ke-10 firman yang saya masukkan berkaitan dengan tentang dekalog kultus kepada bangsa Israel yang saya cantumkan juga nanti di bab 3, Pak.
Kemudian kemas suci memang tidak ada kaitannya dengan perkawinan terlarang ini, Pak, karena tidak berkaitan dengan teks atau nats yang saya tafsir, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini 28 halaman, 26 halaman. Oke, tidak apa-apa. Asal nanti saya lihat kau kaitkan itu di bab 3. Saya akan lihat bab 3 ya. Sekarang kita masuk ke bab 3. Baik, Pak. Izin bicara, Pak. Ya, silakan. Sebelum masuk ke bab 3, Pak, tadi kan Bapak menyarankan bahwa hakikat dan tujuan itu di bab 4, Pak. Mau bertanya, Pak, apakah di bab 4 isinya gambarannya adalah refleksi, kemudian pokok-pokok teologi tafsiran. Lalu di bagian manakah nanti saya akan buat usulan Bapak tadi, Pak? Ya, kau lihat nanti bagaimana hakikat pernikahan itu setelah kau refleksikan. Karena itu sudah pembahasan. Kalau kau bahas hakikat perkawinan, berarti kan sudah membahas kawin. Padahal bab 2 itu hanyalah definisi, pengertian, memahami skripsimu, sehingga nanti ke bab 3, bab 4, orang tidak bertanya lagi tentang terminologi yang kau gunakan. Gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini berulang-ulang saya katakan bahwa judul itu harus huruf besar. Dan memang kalian tidak pernah menonton video-video rekaman-rekaman yang saya kirimkan ke kalian. Sehingga kita hanya menghabiskan energi untuk hal-hal sepele seperti ini. Nah, jadi memang terkesan nanti apa yang kau buat ini analisa sumber, baru nanti analisa begini, sejarah. Ini tidak membahas soal perkawinan terlarang kan? Coba kita lihat misalnya analisa sejarah. Ini tidak membahas soal perkawinan terlarang. Padahal sebenarnya di sini yang kau lihat ialah bagaimana perkawinan terlarang itu dalam sejarah Israel. Kalau bisa dalam kurun waktu kisah keluaran 34 itu. Nah, ini sejarah yang kau buat ini kan tidak berkaitan dengan perkawinan terlarang. Nah, analisa bentuk. Ya. Ini kan entah dari mana ini ayat 16, 11, 16.
Apakah ini maksudnya Keluaran 34 ayat 11-16? Nggak tahu kita. Karena kau tidak sebutkan dari mana ayatnya, pasalnya. Dan analisa bentuk itu adalah bagaimana bentuk ayat 15-16 itu bicara soal perkawinan terlarang. Sastranya, bentuknya, apakah bentuk perumpamaan, apakah bentuk peribahasa atau apa bentuk. Itu kan bentuk soal yang berkaitan dengan perkawinan terlarang itu. Kalau kau baca misalnya, janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka. Nah, jadi ini apa bentuknya? Apakah ini bentuk nasihat atau bentuk perumpamaan atau bentuk teguran? Di situ yang harusnya di sini. Ini nggak ada. Hanya kalau sebut. Pak. Ya, silakan. Mengenai analisa bentuk itu kan Pak, saya tidak menemukan sumber. Kemudian seperti yang Bapak jelaskan barusan, apakah penulis dapat menjelaskan itu tanpa sumber? Namun penulis artinya Pak, saya menjelaskan analisa bentuk menurut pemahaman saya dalam penganalisaan bentuk itu Pak. Iya bisa. Atau apakah harus mencari buku-buku? Nggak usah Pak. Nggak usah. Tulis saja apa yang kau tahu. Kan sekarang kau menulis ini. Kalau ada ditulis orang, silakan kutip tulis pendapat orang. Kalau tidak ada, tulis yang kau tahu. Oke Pak. Itu menulis. Jangan tulis yang punya orang. Kau yang menulis. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, bandingkan dengan pemikiran orang. Ikuti aja apa yang diminta analisa bentuk itu, ikuti. Buatlah kata-katamu. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, bandingkan dengan pendapat apa. Nah ini juga sama seperti itu. Ya, apa yang disebut dengan analisa redaksi, kerjakan dia sesuai dengan apa yang disebut dengan analisa redaksi. Kaitkan dengan pokokmu perkawinan terlarang. Gitu. Sehingga ini tidak hanya menampilkan saja. Nah ini. Sekarang analisa struktur, di manakah kau bahas yang banyak-banyak tadi? Kau bilang tadi di analisa struktur. Yang kau tulis di bab 2 itu di mana kau bahas? Terima kasih Pak. Di situ saya hanya menampilkan, tadi juga saya menjelaskan ke Bapak bahwa beberapa struktur itu tidak berkaitan dengan perkawinan terlarang, hanya saja beberapa struktur itu hanya bandingan, hanya pasal 34 yang berfungsi di bab 2 Pak. Makanya dalam analisis struktur juga ini saya tidak memiliki sumber Pak, langsung membuat yang pemahaman sendiri, membuat strukturnya Pak. Iya, lalu ngapain kau tulis bab 2 tadi pendapat si poron, si pilih poron, puluh itu ngapain? Apa gunanya itu bagimu? Apakah ini kau gunakan? Kau bandingkan menurut pendapat si ini bahwa pasal 34 itu begini. Dalam ayat 15-16 begini begono. Enggak ada, ini hanya gini aja kau buat. Jadi ngapain kau catat pendapat opung si tali, opung si balbal, kepung si ngapain? Menghabiskan kertas. Seolah-olah hebat kan, padahal tidak. Tidak ada gunanya. Oke, ini Sitchin Leben, konteks segi keagamaan. Jadi kalau ada warna hijau seperti ini, itu berarti terlampau jarak, dekatkan dia. Itu ada spasi itu, buang. Bagaimana konteks keagamaan melihat perkawinan terlarang waktu itu? Apakah agama Yahudi setuju dengan perkawinan terlarang atau malah menolak perkawinan terlarang? Dan apa konsep bagi mereka perkawinan terlarang? Ada ini kan?
konteks keagamaan. Berarti secara agama Yahudi, bagaimana perkawinan terlarang ini? Apakah mereka pernah menyinggung soal perkawinan terlarang? Atau mereka sudah melakukan perkawinan terlarang, menyembah Baal-Baal? Ini nggak ada kaitannya ke sana. Konteks budaya. Secara budaya bagaimana? Diizinkan nggak perkawinan terlarang secara budaya Yahudi? Ini juga nggak ada. Konteks politik. Ada nggak? Kalau nggak ada secara politik, nggak usah paksakan harus ada konteks politik. Soal perkawinan terlarang, apakah perkawinan terlarang itu secara politik diizinkan? Supaya bisa mereka menguasai daerah Kanaan, misalnya daerah ini, secara politik menikahlah mereka. Itu kan konteks sosial. Bagaimana? Jadi kalian masukkan semua, tapi nggak ada kaitannya dengan apa yang kalian tulis. Jadi konteks sosial membahas kacang Arab, gado-gado, konteks ekonomi bicara soal lontong, jadi berbeda-beda, nggak sinkron terus pembahasannya. Jadi kalau perkawinan terlarang skripsimu, carilah. Kalau hanya konteks keagamaan yang ada, itu aja kau tulis. Jangan kalau paksakan harus ada konteks politik, harus ada konteks ekonomi, ngapain? Apa rupanya secara ekonomi perkawinan terlarang? Apakah kalau ada orang terlarang, menikah terlarang, dibayar kepada agama Yahudi, sehingga nambahlah uang para imam-imam. Ya, mereka menerima upeti. Berarti kalau ada, berarti kan ada konteks ekonomi. Atau dengan menikah terlarang, maka suburlah tanah rakyat. Semua panen berhasil. Berarti konteks perkawinan terlarang ini secara ekonomi meningkatkan ekonomi. Kalau nggak ada, ngapain ditulis-tulis ini? Konteks apa yang membahas perkawinan terlarang? Itu saja. Jangan paksa. Hanya teks aparatus. Nah ini Skopusmu udah lari. Skopusmu haruslah mengarah kepada perkawinan terlarang. Ini Skopusmu perkawinan sebagai janji terhadap Tuhan. Jadi di mana kau bahas tentang perkawinan terlarang? Atau jangan-jangan di tafsiranmu ini nggak ada membahas perkawinan terlarang? Bagaimana nih Saroni? Ada enggak membahas perkawinan terlarang dalam tafsiranmu ini? Ada, Pak. Di ayat mana itu? Khusus tentang perkawinan terlarangnya di ayat 16, Pak. Cuman belum dalam juga, Pak, tafsiran saya, Pak. Mengenai tentang kata berit dalam ayat 15 juga belum saya cantumkan. Hanya saja perkawinan terlarang itu dalam konteks Nats adalah ketika bangsa Israel berzina dan mengikuti Allah-Allah orang Kanaan. Dan di situ saya hanya fokus kepada kata janah yang terdapat dalam ayat 15, sementara kata berit yang membicarakan tentang perjanjian itu belum ada juga, Pak. Masih proses mencari sumber juga, Pak. Kemudian mengenai perkawinan terlarang itu ditekankan di ayat 16-nya, Pak, yang menjelaskan tentang bahwa perkawinan terlarang itu mengarah kepada perzinahan rohani terhadap Allah. Jadi bukan tentang bangsa sekitar itu, tetapi mengarah kepada peralihan kepercayaannya ketika mereka memang mengambil putri-putri di luar bangsa Israel, maka putri-putri di luar bangsa Israel itu akan mengajak
putra-putra Israel untuk menyembah Allah mereka. Begitu kira-kira Pak dalam tafsiran saya, Pak. Di mana tentang perkawinan di sini? Di ayat 15-16, di mana membahas perkawinan? Ada kau bahas kan? Biasanya para wanita yang datang ke Israel melalui perkawinan akan membawa kepada penyembahan berhala bersama mereka. Sekali lagi dalam ayat ini ditemukan penggunaan kedua metafora pelacuran untuk ketidaksetiaan pilihan. Maka kesetiaan kepada Tuhan ditegaskan dalam ini harus benar-benar murni. Jadi di mana pernikahan terlarangnya? Padahal judul skripsimu pernikahan terlarang. Pernikahan terlarang. Suatu tinjauan eksegese historis kritis Keluaran 34-16 tentang perkawinan terlarang. Dan refleksinya bagi pemuda Kristen masa kini. Tapi tidak ada kau bahas perkawinan terlarang. Jadi apa yang menjadi topikmu? Nama belbioto. Gak ada kau bahas perkawinan terlarang. Tapi kau buat judul skripsimu perkawinan terlarang. Gimana ini? Seharusnya di sini harus banyak tafsiranmu tentang perkawinan terlarang itu berdasarkan teks ini. Ini satu kata pun nggak ada kau buat di sini perkawinan terlarang. Baik tafsiran ayat 15 dan 16. Jadi gimana nih? Berarti gantilah judulmu ini. Judulmu menjadi inti skopusmu tadi. Judulmu ganti menjadi perkawinan sebagai janji terhadap Tuhan. Itu. Atau berjinah kepada Tuhan. Karena tidak ada kau hubungkan pernikahan terlarang dalam tafsiranmu. Ini loh inti pokok dari skripsimu ini. Ayat 15-16 ini. Ini inti pokoknya. Gak ada kau bicara soal pernikahan terlarang. Berjinah-berjinahnya kau bahas di sini. Jannah. Iya kan? Jannah, kanna. Jannah akhari. Jannah. Ini ya. Mana berkenan apanya? Di mana yang dilarang menikah itu? Di mana orang yang menikah terlarang? Pernikahan terlarang ini begini. Kalau normal kan laki-laki dan perempuan menikah diberkati di gereja itu normatif. Tapi ketika laki-laki menikah laki-laki atau perempuan terlarang itu. Atau menikah laki-laki dengan perempuan agama lain terlarang itu. Di mana ini dijelaskan di sini? Karena yang dijelaskan di sini jannah berzina itu kepada Tuhan, bukan pernikahan laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana kau mengaitkan jannah dengan perkawinan terlarang? Jadi kan maka perjanjian Israel tentang kesetiaan kepada Tuhan terdapat dalam perkawinan yang menjadi simbol perjanjian kepada Tuhan sebagai suaminya dan bangsa Israel sebagai istri. Nah, di mana pernikahan terlarang itu? Nah, penyembahan berhala digambarkan keadaan perselingkuhan dalam perkawinan. Yang terang-terangan di bawah muncul pengguna istilah jannah. Kalau tidak ada, jadi bagaimana ya? Nah, bisa saja kau olah kata ini bahwa Allah itu Allah laki-laki, umat Israel Allah perempuan. Jika ketika Allah menikah dengan umat Israel, itu pernikahan yang sejatinya. Tetapi ketika umat Israel melacurkan diri, selingkuh dengan Baal-Baal, berjinah dengan Baal-Baal, maka umat Israel tidak setia kepada Allah, dan itulah pernikahan terlarang. Kau sebut begitu. Sehingga pernikahan terlarang dalam ayat 15 ini ialah ketika umat Israel selingkuh dengan Baal-Baal, menikah dengan dewa-dewi.
Seharusnya umat Israel harus menikah dengan sang suaminya Allah. Supaya mereka setia kepada suaminya Allah, maka tidak boleh pernikahan terlarang. Tetapi ketika orang Israel menikah dengan Baal-Baal, dewi-dewi, atau berzina dengan Baal-Baal, itulah pernikahan terlarang. Nah, bahaslah itu. Berefleksi dari ayat ini, bahas nanti ke pernikahan sekarang. Perkawinan Kristen bagaimana? Setia enggak? Kalau dia enggak setia, kalau dia selingkuh, berarti dia sama seperti orang Israel selingkuh dengan Baal-Baal. Berzina dengan Baal-Baal. Itu. Bahaslah itu di sini. Di ayat 15. Baru Ya, di ayat 16 pertegas lagi itu. Bahwa setiap orang yang telah menikah haruslah menjaga kesetiaan. Jadi umat Israel harus setia kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan lagi menyembah Baal. Karena setiap orang yang menyembah Baal, dia akan amoral. Dia telah berzina. Dia telah selingkuh. Demikian juga pernikahan orang Kristen. Kalau dia selingkuh, dia berarti telah berzina. Dan itulah yang terlarang. Bahas itu sini. Sehingga nanti Skopusmu, perkawinan terlarang, ya, perkawinan terlarang ditolak oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau umatnya menikah selingkuh dengan Baal-Baal. Maka pernikahan terlarang ini ditolak oleh Tuhan. Atau dilarang Tuhan. Itu menjadi skopus tafsiranmu. Sehingga kamu nanti pada refleksimu, kau menolak pernikahan terlarang. Apa contoh-contoh pernikahan terlarang pada zaman sekarang? Menikah dengan agama lain. Atau menikah dengan sesama jenis. Atau menikah dengan dengan orang yang tidak sah, gitu, bukan muhrimnya kalau bagi orang agama lain. Itu refleksimu nanti. Ini pokok-pokok teologi dari tafsiran. Ini bukan pokok-pokok teologi. Ya, yang kau buat nanti di sini ialah tinjauan historis kritis. Karena kan temamu judulmu tinjauan eksegese historis kritis. Jadi di sini ini menjadi tinjauan eksegese historis kritis terhadap pernikahan perkawinan terlarang. Nah, itu yang harus muncul di sini. Kau memberikan tinjauan eksegese historis kritis berdasarkan tafsiran di atas terhadap pernikahan atau perkawinan terlarang. Setuju enggak kau? Nah, buatlah nanti sini. Ini kan hubungan antara Israel dan Tuhan serupa dengan hubungan antara istri dan suami. Nah, ini kan sudah kau buat nih contoh. Lanjutkan lagi. Tapi dia dalam judul tinjauan eksegesi historis, bukan pokok-pokok teologi dari tafsiran, bukan. Tinjauan historis kritis itu. Bahwa pernikahan itu bagaikan nanti misalnya tinjauan historis hubungan antara Israel serupa dengan hubungan suami istri. Nah, seharusnya apa? Pernikahan itu harus setia. Itu yang pertama kan. Pernikahan harus setia. Gambarkanlah pernikahan Allah dengan Israel. Setia. Kalau tidak setia, kena hukum murka. Nah itu. Jadi pernikahan harus setia. Baru Tuhan adalah cemburu. Nah, pernikahan Tuhan Allah cemburu.
ingin memperlahara perselingkuhan dalam pernikahan. Apa ini? Waktu nomor 2 nanti buat pernikahan atau perkawinan ya. Perkawinan yang kau sebut dalam apa ya? Iya, Pak. Perkawinan bukan apa namanya, hindari perselingkuhan dalam perkawinan. Nah, perkawinan harus setia. Nah, baru kawin campur, perkawinan campur adalah gambaran ketidaksetiaan. Nah, kayak gini aja. Nanti gambarkanlah, oh ya, kepada Tuhan ya. Oke, ini bisa. Ya, tambahkan lagi apa tafsiranmu soal pernikahan terlarang ini. Dan ulas, ini nggak ada kau ulas, hanya dua kalimat ini kau buat ini. Iya, Pak. Ini kalau nggak ulas ini saya 2 kalimat. Tuhan ada cemburu 3 kalimat, 1-2 kalimat. Ngapain? Nggak ada itu apanya. Harus ada ulasan. Karena ini pokok-pokok teologi dari tinjauan historis menjadi tinjauan historis ya, tentang pernikahan itu. Bagus nggak pernikahan terlarang itu? Nah, tidak bagus kan? Buatlah pernikahan terlarang, tidak pernikahan terlarang misalnya perkawinan dilarang Tuhan. Itu kan baru perkawinan terlarang merusak keluarga dan iman. Bahas ini. Karena nanti inilah refleksimu di bab 4. Gitu. Bisa dimengerti ya? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Oke, ini saya kirim ya. Kau perbaikilah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sekarang kita ke Izin bicara, Pak. ya, silakan. Bab 2 saya yang tadi, Pak. Biar saya perbaiki kembali, Pak. Oh, bab 2 tadi ya. Iya, Pak. Bab 2. Sebentar ya. Oke.
Oke, udah ya, udah saya kirim. Nah, sekarang kita ke Christina ya. Christina sampai di mana nih? Kemarin Pak, udah Pak malamnya. Ini lagi mau diperbaiki Pak. Oke, berarti ke yang lainnya. Siapa lagi nih? Genta. Genta. Valdo Bangun. Iya Pak. Sampai di mana nih? Saya ini mau mengirim bab 3 saya dan bab 4 saya kira-kira besok Pak. Bab 3 Pak. Besok. Oke, kalau gitu Johnny Hood. Halo Pak. Ya. Halo Pak. Ya, silakan. Ya Pak. Akan saya kirim bab 3 saya Pak. Baik. Johnny Hood, sampai di mana nih? Dari tadi nggak bisa nyambung dengan Johnny Hood. Oke, berarti ini saudara Feby. Bagaimana? Ada lagi perlu kita apa, Feby? Baik Pak, terima kasih Pak. Terlebih suara saya terdengar Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin menyampaikan kemarin kan Pak habis Bapak memberikan masukan untuk bab 3 dan 4, bab 4 dan juga bab 5 saya Pak. Mungkin Bapak lupa mengirim perbaikannya Pak, tetapi pada malamnya Bapak mengirimkan rekaman YouTube-nya Pak. Jadi saya melihat dari rekaman YouTube-nya saja nanti Pak. Karena aku bilang kemarin tidak perlu saya kirim karena harus berdasar kepada perbaikan bab 3-nya itu kemarin kan? Itu. Oke lah, tapi sudah kau tonton apanya kan? Sudah Pak. Oke. Dan demikian juga Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Berarti Pak nanti Pak dalam pengumpulan itu satu file semua itu sudah ikut dalam kata pengantar, kata begitu Pak? Sama data pustakanya ya Pak? Iya, semua. Baik Pak. Supaya saya cek akhir semua nanti. Baik Pak. Itu saja yang saya tanyakan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Rijal, bagaimana? Sampai di mana nih, Rijal? Halo, Rijal. Saya Pak. Oh iya Pak. Ya, sudah sampai di mana nih? Halo, Rijal. Halo, Rijal. Permisi Pak, saya pakai akun Christina Pak. Ya, silakan aja. Pokoknya bisa ngomong. Ini kalian. Bagaimana? Apa Pak? Sudah sampai di mana? Dari bab 5 Pak. Udah saya kirimkan sama Bapak Pak. Bab 5. Iya Pak. Oke. Perbaikan bab 3, 4, perbaikan bab 4-nya udah dikirim. Oh belum Pak. Tunggu Pak. Saya kirimkan Pak. Oh sudah Pak. Ternyata Pak. Perbaikan bab 4. Oke. Iya Pak. Bab 4, bab 5.
Muncul perbaikan bab 4. Kenapa nih handphone? Oke. Bab 4. 5. Oke, kita lihat dulu bab 5 ya. Baik, Pak. Bab 4. Bab 4. Kita lihat dulu nih bab 4 nih. Bentar. Kemarin bab 4-nya kita sudah berbincang soal analisa pengolahan data hasil pembuktian. Nih. Kami sampai di sini ya. Hasil temuan. Ini temuan yang pertama ialah untuk mengetahui pemahaman tentang fungsi dan tugas pendeta. Berdasarkan itu sangat baik. Temuan pendeta sebagai guru sekolah minggu tidak baik. Oke. Temuan berdasarkan ini berdasarkannya bukan berdasarkannya. Itu diperbaikinya. Akan faktor yang bersifat anak tapi kurang baik. Oke. 4. Keaktifan pendeta. Keaktifan pendeta tidak baik. Temuan adalah mengetahui meningkatkan sebuah baik. Kemudian ini semua kok berdasarkan, memang berdasarkan ya. Semua itu kok
berdasarkan copy paste mungkin ya. Ya Rijal. Enggak, Pak. Mungkin salah penulisan, Pak. Semua ini berdasarkan gitu kan. Tak ada nih pacarmu bernama Derda. Ya? Adanya pacarmu bernama Derda sehingga semua Derda. Masih jomblo, Pak. Jomblo ya. Keenam, guru sekolah minggu peran pendeta berdasarkan dalam mengetahui peran pendeta sebagai guru sekolah minggu. Pentingnya penerapan pak. Mana ini kau? Ini temuan keenam, mengetahui peran pendeta sebagai guru sekolah minggu. Baru berdasarkan data dapat diketahui bahwa pentingnya penyerapan pak. Yang mananya kau teliti? Rijol, perbaiki dulu ini. Mana yang kau buat? Di sini, Pak, peran pendeta sebagai guru sekolah minggu berdasarkan analisa data dapat bahwa pentingnya penerapan Pak. Maksudnya di sini, Pak, pendeta itu juga harus memiliki kemampuan dalam Pak, gitu, Pak. Kalau begitu ini saya buat peran pendeta sebagai guru pak. Itu guru pak di sini. Jangan guru sekolah minggu. Supaya nyambung kalimatmu ini. Kau sebut di sini guru sekolah minggu. Kau sebut di sini pentingnya penyerapan pak. Kan? Jadi peran pendeta sebagai guru sekolah minggu dalam penyerapan pak. Kalau begitu, ini tambah lagi di sini dalam penyerapan pak setelah ini. Peran pendeta sebagai guru sekolah minggu dalam penyerapan pendidikan agama Kristen, penyerapan pak. Baru berdasarkan data dikatakan pentingnya penyerapan pak oleh pendeta, ya, oleh pendeta. Duduk Sanggul dikategorikan sangat baik. Gitu ya. Padahal tidak pernah dia datang ke sekolah minggu. Mengapa baik? Oh, pentingnya ya. Artinya dia tidak apa ya? Pentingnya. Iya, Pak. Oke. Itu nanti kalimatnya ini. Temuan peran pendeta sebagai guru sekolah minggu dalam menerapkan pak, ya. Di sini nanti kalimatnya dalam menerapkan pak, ya ini ya. Pak. Berdasarkan analisa data dapat diketahui bahwa pentingnya peran pak, penyerapan pak oleh pendeta, ya, oleh pendeta bagi anak sekolah minggu khusus Sanggul dikategorikan sangat baik. Itu baru pas nanti. Baik, Pak. Pembuktian hipotesis jika pendeta aktif dalam menjalankan perannya sebagai guru sekolah minggu, maka sekolah minggu aktif Sanggul. Maka pembuktian hipotesis pendeta sebagai guru sekolah minggu dalam meningkatkan dapat diterima kebenarannya. Dapat bukan diterima, dapat dibuktikan. Kalau kan sedang pembuktian kan, bukan soal diterima. Iya, Pak. Dibuktikan secara ilmiah ini kan, dibuktikan. Nah, kebenarannya, N-nya 2, kebenarannya. Hasil pengolahan data tersebut adalah berada dalam kategori baik. Oke. Implikasi terhadap peningkatan spiritual. Ini kok beda ini hurufnya ini? Ya? Ini 14, ini 12, ini 14 ini. Ini 12. Wah, sedikit sekali.
implikasi penerapan. Enggak banyak ya. Artinya begini, kan bisa kau lihat ke sini, ke pertanyaanmu ini. Pertanyaan tentang penyerapan PAK, kan? Pendidikan agama Kristen adalah suatu usaha menumbuhkan iman, PAK, pengajaran memiliki tujuan. Nah, setuju ke Anda? Ini kan pertanyaan bukan? Iya, Pak. Yang menjawab, lihatlah ini. A, setuju kan? B, Iya, Pak. ini A sangat setuju, B setuju. Ya, itu kan pertanyaan bukan? Jumlah. Jumlah ini 35 ditambah 2, 37 orang. Berapa responden? Tambah 6, 37 tambah 6, 42 orangnya. Jumlah responden. 37, Pak. Jadi, 37. Oke, 37. Iya, Pak. Mana satu orang lagi nih? Oh ya pas ya, 37 ya. Nah, dari 37 orang, bahkan 37 orang, 37, berarti 35 tambah 2 kan 37 kan? Iya, Pak. 37 setuju, ini kan setuju bahwa pendidikan agama Kristen dapat menumbuhkan spiritualitas anak sekolah minggu. Berarti di sini refleksi teologismu, di sini, mana ini? Nah, implikasi ini kan satu. Buat di sini satu. Taruh di sini ya. Ini 441. PAK dapat menumbuhkan iman dan spiritualitas anak. Nah, kau buatlah berdasarkan hasil penelitian dalam tabel berapa itu? Tabel tabel berapa ini? 11, Pak. Tabel 11. Tabel 11 di atas. Terbukti bahwa dari 37 orang responden semuanya setuju bahwa pendidikan agama Kristen dapat menumbuhkan iman dan spiritual anak. Nah, pendidikan di daerah Dolok Sanggul ya? Iya, Pak. Sanggul dilaksanakan di GKPI Saroha. Yang bertanggung jawab dalam penerapan PAK di GKPI Dolok Sanggul ini adalah pendeta resort.
untuk menjamin bertumbuhnya iman dan spiritualitas anak seharusnya dilakukan oleh pendeta. Karena itu pendeta harus ikut melayani sebagai guru sekolah minggu. Ini kau bahasakan faktamu itu. Ini itu refleksinya, Rijol. Baik, Pak. Ini kedua misalnya, ini kan kedua. Pendidikan harus adalah proses pengajaran, pembelajaran yang berdasarkan Alkitab. Bagaimana menurut Anda? Nah, lihat ini jawaban mereka. 2. 37 juga menjawab setuju. Baru poin yang kedua yang kau buat ialah ini kan adalah proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Alkitab. Ini yang kedua buatlah di sini 422 sebagai refleksimu. Ini 4 berapa tadi? 4.42. Ini. Pak adalah proses pengajaran pembelajaran berdasarkan Alkitab. Dari sini ulangi, buktikan. Itu sehingga kamu benar-benar menghasilkan sebuah temuan dari hasil risetmu. Jangan biarkan data ini diam, bisu. Ini kan data yang kau temukan kan? Ini bahasakan ini semua, bahasakan dalam sebuah narasi. Ini pertanyaanmu. Pendidikan proses ini merupakan ilmu yang membahas mengenai hubungan manusia dengan Allah. 4.3 Pak. Ini kan 4.3 nanti di sini. Supaya bagus skripsimu ini. Kau nanti kan jadi guru Pak kan? Iya, Pak. 4.3. Ini buat seperti ini. Ulangi lagi tadi data-data itu. Bicarakan data itu. Bahasakan data-datamu itu. Begitu bisa ya? Bisa, Pak. Jadi bagus datamu itu nanti. Oke, saya akan masuk kepada kesimpulan. Iya, Pak. Bentar ya, masih membuka ini. Ya, ini kesimpulan. Nah, terus harus sampaikan bahwa kesimpulan itu bukanlah summary, tapi adalah jawaban singkat. Ini summary ini. Ringkasan ini. Jadi bukan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sudah saya katakan berkali-kali adalah jawaban singkat terhadap pertanyaan penelitian di bab 1. Jadi apa yang menjadi pertanyaan penelitianmu di bab 1 kemarin? Itu harus kau baca, lalu jawablah secara singkat. Nah, menurut Rijol, apa itu kesimpulanmu dari skripsimu ini?
Bahasakan dulu 1, 2 kalimat atau 3 kalimat atau 4 kalimat. Silakan. Apa yang menjadi kesimpulanmu dari skripsimu? Iya Pak. Yang bisa saya simpulkan Pak bahwa pendeta itu harus aktif dalam pelayanan setiap di dalam gereja. Artinya Pak gini, bahwa pendeta tidak bisa sepele dengan pelayanan anak sekolah minggu, karena anak sekolah minggu itu nantinya pada ketika mereka sudah bertumbuh, maka mereka akan menjadi penerus gereja. Jika dari dasar pun anak sekolah minggu tidak dididik dengan baik Pak, maka kita tidak tahu bagaimana kedepannya gereja nantinya. Oleh karena itu Pak, bahwa itu anak sekolah minggu perlu mulai dari dini, sejak dini harus dididik dan dibekali dengan spiritualitas yang baik Pak. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya kembali ke pertanyaanmu dulu di bab 1 ini. Udah kau jawab semua ini? Sudah Pak, di kesimpulan Pak. Bukan di kesimpulan. Sudah kau jawab ini di semua skripsimu. Apakah fungsi pendeta, apakah para pendeta sebagai guru sekolah minggu, bagaimana spiritual sekolah minggu bertumbuh dan faktor-faktor yang mempengaruhi, apa saja faktor-faktor pendeta kurang aktif melayani sekolah minggu, apa media dapat meningkatkan spiritual sekolah minggu, apa saja yang merupakan bentuk pelayanan pendeta dapat dalam menerapkan pelayanan sekolah minggu. Sudah kau jawab semua ini? Sudah Pak. Sudah Pak. Di bab mana ini ditemukan? Di bab 4 dan di bab 3 Pak. Di bab 4 dan di bab 3. Tadi sudah kita bahas bab 4, tapi belum ada di situ faktor-faktor yang menghambat pendeta mengajar sekolah minggu. Tidak ada di sini. Ini hanya hasil-hasil penelitian ini. Tidak ada kau urai di bab 4. Lalu di bab 3 metodologi penelitian. Kemudian setelah itu di bab 2 juga sudah saya bahas Pak. Di mana? Di mana? Di bab berapa? Di bab berapa? Di bab 3. Di bab 2 Pak. Bab 2 enggak pembahasan itu. Bab 2 itu definisi. Di bab 3 tidak ada. Tidak ada kau bahas soal faktor-faktor yang menghambat pendeta mengajar sekolah minggu. Ini kan bab 3 bukan? Ini lokasi penelitian, gambaran. Nah, ini. Hanya 11 halaman ini. Bab 3 11 halaman. Skripsi itu, inti skripsi adalah bab 3 bab 4. Jangan lebih tipis bab 3 dan bab 4. Bab 2 misalnya 27 halaman. Bab 3 11 halaman. Bab 4 11 halaman. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nggak ada kau jawab pertanyaan itu semua. Makanya kemarin saya bilang, jangan banyak pertanyaan di bab 1. Kalau banyak pertanyaan, ya susah kalian menjawabnya. Hati-hati kalian nanti penguji akan datang dari bab 1. Dari pertanyaan penelitian kalian ini. Ini yang akan diserang oleh penguji besok. Ini. Kalau tidak ditemukan dalam skripsimu ini semua, ya habislah. Ini apa saja yang merupakan bentuk pelayanan pendeta dalam menerapkan PAK. Apa itu? Di mana kau jawab ini? Bab 2 ingat ya, bab 2 itu tidak pembahasan. Bab 2 itu definisi. Ya, di mana kau jawab itu, Rijol? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, di mana kau jawab semua itu?
sesuai dengan pembicaraan kami kemarin Pak dengan Dopin 1 kan Pak. Ibu itu juga dibilangkan di bab 2 juga bisa diselip-selipkan Pak, katanya begitu. Makanya di bab 2 juga saya sudah bahas itu Pak. Seperti pertumbuhan spiritual anak, baru faktor-faktornya Pak gitu Pak. Dalam sebuah skripsi, dimanapun skripsi, nggak pernah bab 2 menjawab pertanyaan. Bab 2 itu definisi. Kalau sudah selesai bab 2, ngapain kau kerjakan bab 3, bab 4? Udah tutup aja sampai bab 2 ini aja. Ini kan bab 2 itu tidak pernah menjadi pembahasan. Makanya saya coret-coret ini kan. Tapi ya kalian masih menganut menganut paham seperti itu, makanya aneh kampus kita. Kampus kita ini menjawab pertanyaan skripsi di bab 2. Di mana-mana penelitian itu menjawab pertanyaan skripsi itu di bab 3, bab 4. Ini nggak ada kau singgung di bab 4. Seharusnya ini semua disinggung di bab 4. Di sini definisi aja, definisi pendeta, definisi sekolah minggu, definisi spiritualitas, definisi ini di sini semua kau jawab. Dan tidak bisa kau sebut dan kau angkat ini di bab 4 ini. Makanya saya bilang kemarin ini masukkan ke bab 4. Ini semua masuk ke bab 4 ini. Yang ini. Bagaimana pendeta untuk berperan sebagai guru pak. Ini masukkan aja. Olahlah ini, masukkan, pindahkan ini semua ke bab 4. Setelah yang saya katakan tadi. Refleksi minggu. Pendeta sebagai guru sekolah minggu. Ini sebenarnya masuk ke bab 4, bukan bab 2. Tapi kalian membuatnya di bab 2. Oke, kalau begitu saya tidak mau membahas itu lebih dalam. Saya kembali kepada pertanyaan bab 5-mu. Karena bab 5 itu akan bisa terjawab jika pertanyaanmu di bab 1 ini telah kau jawab di skripsimu. Nah ini. Kalau ini sudah kau jawab, maka mudahlah kau membuat kesimpulan. Tapi apa yang barusan kau jawab tadi setelah pertanyaan saya, itu tidak kesimpulan juga. Itu hanyalah tanpa menulis skripsi pun orang bisa tahu. Begini kesimpulannya. Pendeta kalau mengajar sekolah minggu, maka sekolah minggu itu spiritualitasnya bagus. Itu tanpa menulis skripsi dan meneliti kau ke Dolok Sanggul, Rijol, bisa. Udah tahunya orang itu. Kalau pendeta masuk ke mengajar sekolah minggu di GKPI Saroha, Dolok Sanggul, maka iman sekolah minggu bertumbuh. Tanpa ditulis skripsi pun tebal 100 halaman, sudah tahu orang itu. Itu kesimpulan normatif namanya. Tapi kau harus punya kesimpulan akademis. Bukti kau telah meneliti di Dolok Sanggul, harus ada kesimpulanmu secara akademis. Itu yang harus kau tulis di kesimpulan ini. Coba dulu, apa itu kesimpulan akademis yang hendak kau buat? Silakan dulu coba. Coba aja, salah tidak apa-apa. Apa kesimpulan akademismu? Silakan Rizal. Peran pendeta sebagai guru sekolah minggu adalah memperlengkapi para guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Dalam aspek pengajaran sekolah minggu, pendeta berperan untuk mengajar dan memberikan motivasi kepada anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Karena tugas utama pendeta adalah sebagai pengajar di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, pendeta perlu memberikan pengajaran kepada jemaat sejak dini. Agar mulai dari dini, jemaat mengerti dan memahami
Itu karya semua keselamatan yang ingin Tuhan berikan kepada jemaatnya. Seperti itu, Pak. itu masih kesimpulan normatif itu semua. Yang kau barusan sebutkan itu kesimpulan normatif yang tidak berdasar kesimpulan akademis dari penelitian. Kesimpulan akademis itu harus kau angkat dari apa yang telah kau kerjakan dalam penelitian. Maka dengar baik-baik supaya kau nanti punya kesimpulan akademis. Kesimpulan akademis tentang skripsimu ini ialah peran dan fungsi seorang pendeta di GKPI Saroha seharusnya ialah meningkatkan spiritualitas anak sekolah minggu melalui kehadirannya dan keaktifannya mengajar di GKPI, di anak sekolah minggu GKPI Saroha. Tetapi ada banyak faktor pendeta tidak bisa mengajar sekolah minggu karena faktor-faktor sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Karenanya saya melakukan penelitian supaya peran pendeta itu meningkat dalam mengajar sekolah minggu supaya meningkatlah spiritualitas anak. Karena dengan aktifnya seorang pendeta mengajar sekolah minggu, maka akan menghasilkan beberapa peningkatan spiritualitas anak. Yakni 1, 2, 3, 4. Bagaimana cara untuk menghasilkan atau bagaimana cara pendeta GKPI Saroha Daud Sanggul menjadi berperan dalam mengajar sekolah minggu? Ada beberapa langkah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Itulah kesimpulan akademis yang digali dari penelitian. Mengerti yang saya sampaikan? Rijol? Bisa paham sampai di sini, Rijol? Mengerti. Nah, itulah tulis. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kesimpulan itu bukan ringkasan, tetapi sebuah pernyataan akademis dari hasil penelitian. Kau sudah membuat penelitian. Kalau kesimpulanmu dari orang lain lagi, ngapain kau meneliti? Kesimpulan itu harus dari hasil penelitian. Itulah kesimpulan akademis. Jadi harus kesimpulan akademis. Akademis artinya dari apa yang kau kerjakan. Apa yang kau kerjakan itu, lihatlah pertanyaan penelitianmu di rumusan masalah. Dan kalau tidak ada itu di skripsimu ini, ya hati-hatilah berjumpa dengan penguji nanti tanggal 22 Agustus ini. Kan itu kan. Nah itu, jadi semua harus kau pertanggungjawabkan. Apa yang kau tulis kau pertanggungjawabkan. Tidak kau jawab pertanyaanmu, ya jawab sendiri nanti pada waktu ujian. Gitu loh. Oke. Ada pertanyaanmu? Berarti Pak, nanti di kesimpulan bisa saya ambil jawabannya dari hasil penelitian gitu ya Pak? Sama saya tambahkan apanya Pak? Per poin-poin lagi Pak. Iya. Apa yang kau dapatkan di penelitian itu, itulah. Jadi ngapain kau cari faktor-faktor yang menghambat? Mengapain kau cari cara bagaimana peran pendeta supaya bisa mengajar sekolah minggu? Ngapain kau cari itu? Dan kau tidak tampilkan sebagai hasil penelitian. Itulah kesimpulan akademis. Jadi bukan berarti kesimpulanmu spiritualitas adalah, sekolah minggu adalah, peran pak adalah. Oh, itu bukan kesimpulan. Itu bab 2 itu kau ulang-ulang. Tugas bab 2-nya itu. Definisi-definisi. Kesimpulan ialah apa yang kau kerjakan dan apa yang kau tulis, itulah kau sampaikan. Jadi ketika tanya orang nanti, Rijal, sebutkanlah apa kesimpulan skripsimu. Jelaskanlah bahwa pendeta sebagai peran
harus berperan sebagai pengajar sekolah minggu, karena dengan kehadiran pendeta di sekolah minggu dia akan mengajarkan pendidikan agama Kristen, karena pendidikan agama Kristen itulah yang akan membangkitkan iman dan spiritualitas anak. Ternyata dalam kehidupan GKPI Saroha Dolok Sanggul ada banyak faktor yang membuat pendeta Rasot tidak bisa mengajar sekolah minggu 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mengatasi itu, maka cara untuk mengajarkan supaya pendidikan agama Kristen di GKPI Saroha Dolok Sanggul bisa diajar pendeta, dan pendeta bisa mengajar peran pendeta bisa mengajar sekolah minggu. Langkah yang harus dilakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan sudah kau tulis di bab 3, bab 4. Itulah kesimpulan akademis. Gitu ya? Iya Pak, baik Pak. Oke, saya sudah kirimkan itu. Semoga bisa diperbaiki. Oke, tadi sudah. Segenta Susilo sudah. Berarti tinggal si Adrian. Adrian, bagaimana? Sudah sampai di mana? Sudah saya kirim, Pak. Bab 2, 3, 4, dan 5, Pak. Wow, keren sekali. Dalam tempo 1 minggu habis semua skripsi ya. Haleluya, haleluya. Mungkin Roh Kudus kerjanya luar biasa. Langsung datang Roh Kudus mengerjakannya ya. Haleluya lah. Tapi dengan demikian saya tidak bisa bahas hari ini ya. Karena kalau membaca skripsi seperti ini menumpuk, bisa langsung puyeng kepala ini. Jangankan kau yang ngerjakan, kami pun yang membaca bisa puyeng. Jadi saya pikir kita stoplah sampai di sini. Nanti malam misalnya kalau ada waktu kita ketemu lagi. Ya. Jadi saya akan baca lagi. Saya coba lihat-lihat dulu kemungkinan bisa selesai ya. Karena dengan tiba-tiba selesai tanpa penelitian, ini pun kan banyak pertanyaan nanti. Nantilah saya baca dulu ya. Kita ketemu nanti jam 19 kalau ada. Tapi akan saya kasih tahu nanti. Tergantung apanya ya. Karena ini habis ini saya mau rapat lagi kampus. Siapa yang ingin mendatangani, kalau sudah ingin mendatangani sesuatu, datang aja ke kampus. Saya akan ke kampus sekarang. Jam 1 kami akan rapat. Oke ya, sampai di sini ya. Baik, kita akan menutup pertemuan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena bimbingan hari ini boleh berjalan dengan baik. Berkatilah anak-anakmu ini supaya bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Horas menuju. Siang Pak, Horas Pak.